Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam rahayu. Masih dengan saya Master Rudi di channel Asosiasi Reiki Indonesia. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik atau cara melakukan grounding energi. Jadi kalau sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara melakukan meditasi Kundalini dan bagaimana caranya juga untuk memperlebar gulungan Kundalini. Nah, pada sesi kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana caranya melakukan grounding energi. Oh ya, buat teman-teman yang belum nonton gimana caranya memperlebar gulungan Kundalini, silahkan klik linknya di atas. Tonton terlebih dahulu biar ya bisa nambah-nambah wawasan ya. Dan untuk kali ini saya akan membahas tentang teknik grounding energi. Untuk itu silahkan simak video ini selengkapnya. Oke, berbicara tentang grounding. Sebenarnya kalau grounding energi ini fungsinya untuk apa? Banyak yang bertanya demikian. Jadi sebenarnya yang dinamakan teknik grounding energi ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk menstabilkan energi yang ada pada tubuh manusia. Karena memang pada dasarnya energi yang ada pada tubuh manusia ketika kita tidak bisa mengontrolnya, ketika kita tidak bisa untuk mengakomodir energi yang ada dalam tubuh, maka energinya itu tidak stabil. Nah, inilah fungsi daripada grounding. Gitu. Jadi, grounding ini berfungsi untuk menjaga asupan energi dari luar itu cukup. Cukup dalam arti pas. Jadi ya pas ya. Jadi kondisinya pas, mengalir dalam tubuh pun pas, untuk mendorong energi entah itu Kundalini dan energi-energi spiritual yang lain juga pas. Nah, inilah kenapa fungsinya grounding. Terlebih untuk Kundalini ya, itu grounding sangat penting sekali. Karena ketika Anda mulai belajar Kundalini, grounding ini sangat dibutuhkan. Karena ketika Anda mulai belajar itu, gejolak-gejolak energi, mulai dari tekanan-tekanan energi itu seringkali terjadi. Nah, ketika Anda tidak bisa mengontrolnya, maka yang terjadi adalah Anda akan sakit. Jadi seringkali kenapa dikenal sebagai banyak orang yang mengenal yang namanya sindrom Kundalini, yaitu tadi karena orang itu tidak tahu ketika belajar Kundalini, tidak tahu gimana cara mengontrol energi Kundalini yang sedang meluap-luap itu. Nah, inilah caranya, yaitu melakukan grounding. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang sudah mulai belajar Kundalini, tahapan ini sangat penting. Latihan ini sangat penting ya. Ingat, tahapan atau teknik grounding ini sangat penting untuk membuat energi, khususnya energi Kundalini pada tubuh Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya lebih stabil ya. Jadi tidak kurang, tidak lebih. Ya, karena yang enakan yang pas-pas itu yang enak. Oke, tekniknya grounding ini saya seringkali menyarankan kepada murid-murid saya, kepada teman-teman saya juga, yaitu memvisualisasikan atau istilahnya menggambarkannya sebagai cakra. Jadi kita menggambarkan warna cakra ya, supaya teknik grounding ini lebih mudah kita visualisasikan, kita asosiasikan ke dalam bentuk atau ke dalam warna cakra ya ketika kita melakukan grounding ini. Oke, langsung saja kita posisikan diri kita, boleh tegap, atau kalau Anda duduk di kursi ya boleh bersandar semacam ini. Yang penting rileks saja, rileks, tangan menghadap ke atas, oke, kaki, kedua telapak kaki itu boleh menyentuh tanah, dan memang harus menyentuh tanah, karena ini grounding, ya kalau grounding itu antara langit dengan bumi ya, antara langit dengan bumi. Karena ketika kita menarik energi dari langit dan itu bergejolak dan energi yang ada pada tubuh itu terlalu banyak atau banyak juga energi-energi negatif yang ikut terserap, maka kita grounding, kita masukkan ke dalam bumi, kita alirkan ke dalam bumi. Itulah kenapa kaki harus menempel tanah. Oke, kalau itu duduk. Kalau teman-teman, Bapak Ibu semuanya posisinya bersila, dalam arti duduk bersila, maka groundingnya langsung istilahnya bokong ya. Bokong itu harus langsung menyentuh lantai. Ingat, langsung menyentuh lantai. Tidak boleh ada alas,
dalam arti bantal dan lain sebagainya. Harus langsung menyentuh lantai. Oke. Nah, posisi sudah Bapak Ibu semuanya atur. Jika memang duduk, maka duduklah dengan posisi yang nyaman. Oke, kalau untuk teknik grounding ini tidak saya anjurkan duduknya berselancar ya. Kalau duduk ya duduk aja, kalau bersila bersila. Oke. Kemudian tarik nafas seperti biasa. Olah nafas terlebih dahulu untuk relaksasi. Tarik nafas secara perlahan melalui hidung, kemudian hembuskan secara perlahan melalui mulut. Lakukan, tarik nafas secara perlahan melalui hidung, kemudian hembuskan secara perlahan melalui mulut. Oke, sudah, lakukan sampai benar-benar rileks, benar-benar nyaman ya. Kalau masih merasa ada yang mengganjal, seperti biasa, lakukan terus olah nafas ini sampai Bapak Ibu semuanya merasa tenang dan nyaman. Kemudian, masih memejamkan mata ya, posisinya masih memejamkan mata. Bayangkan ada bola cahaya di atas cakra mahkota Anda, di atas kepala. Oke, di atas kepala ada bola cahaya ya, boleh jaraknya sejengkal tidak masalah. Ada bola cahaya sejengkal di atas cakra mahkota Anda. Ya, kurang lebih Anda bisa membayangkan atau menghadirkan. Kalau memang menghadirkan langsung berdiameter 1 meter itu susah, maka ketika pada saat Anda melakukan meditasi, ketika duduk tersebut, Anda bisa, katakanlah yang terlihat itu masih 1 titik ya, Anda bisa memperkuatnya, memperlebar cahaya tersebut sampai kurang lebih diameternya 1 meter. Boleh dikasih warna, boleh warna putih ataupun kuning keemasan, tidak masalah, bebas. Kalau saya biasanya menyarankan warna putih karena itu adalah warna yang suci. Oke, jika sudah, maka sampai siap ya, sampai tubuh Anda siap ya. Jika sudah, kemudian niatkan dalam hati, saya izinkan tubuh dan pikiran saya untuk menarik energi, gitu kan, energi positif dari alam semesta. Jadi energi positif itu digambarkan sebagai cahaya putih itu tadi, untuk masuk ke dalam cakra mahkota. Anda tarik sampai masuk ke dalam cakra mahkota, tarik terus. Jadi ketika itu memang besar, tarik terus sampai masuk penuh dan sampai cakra mahkota Anda mekar. Jadi sampai penuh ya, sampai penuh, sampai Anda bisa merasakan, Anda bisa melihat dengan mata hati Anda bahwa cakra mahkota Anda itu mulai mekar. Tarik terus sampai penuh. Dan tidak ada cakra mahkota, cakra ajna Anda pun juga mulai mekar. Jadi ketika Anda masuk dari atas, kemudian Anda di depan Anda pun ada cahaya yang begitu terangnya, maka itu tandanya bahwa antara cakra mahkota dengan cakra ajna Anda sudah mulai mekar secara perlahan. Jika sudah, tarik lagi secara perlahan ke bawah melalui leher. Tentu saja di cakra tenggorokan, sama, lakukan sampai penuh. Jadi sampai cahaya tersebut, energi yang berupa cahaya tersebut masuk memenuhi cakra tenggorokan Anda. Oke. Jika sudah penuh dan sudah mekar, tarik lagi ke bawah sampai memenuhi cakra jantung Anda. Jadi cakra jantung Anda ini biasanya ketika ada menarik cahaya ini, menarik energi tadi masuk ke cakra jantung Anda, maka cakra jantung ini akan mekar dan Anda akan melihat ada cahaya berwarna hijau yang mulai terpancar dari dada Anda. Nah, itulah tandanya ketika cakra jantung itu sudah mulai mekar dan terbuka sempurna. Jika sudah penuh energinya masuk di area cakra jantung, maka tarik ke bawah lagi sampai ke cakra solar plexus. Oke. Sama, tarik sampai benar-benar istilahnya memenuhi area cakra solar plexus Anda. Biasanya ketika sudah mulai penuh energinya, maka secara perlahan Anda akan merasakan ada cahaya berwarna kuning keemasan itu mulai terpancar. Oke. Tarik lagi ke bawah sampai ke cakra seks, gitu kan, cakra seks itu sampai seterusnya ke cakra dasar. Oke, lakukan sampai penuh, memang benar-benar penuh. Anda sampai benar-benar bisa merasakan energi tersebut memenuhi
titik-titik cakra yang ada pada tubuh Anda, khususnya cakra mayor. Oke, cakra mayor itu mulai cakra mahkota tadi sampai dengan cakra dasar. Nah, jika posisi Anda adalah duduk seperti yang saya lakukan, yaitu duduk, maka alirkan energi tersebut melalui kedua telapak kaki Anda. Oke, melalui kaki. Jadi dari cakra seks tadi, cakra dasar tadi, turun melalui paha, kedua paha Anda, kemudian turun melalui lutut Anda sampai ke telapak kaki Anda, dan biarkan bumi menarik energi-energi negatif yang ada pada tubuh Anda. Oke, biarkan energi yang berlebih itu langsung turun, biar dinetralisir dengan oleh energi yang ada di bumi. Oke, jadi Anda tarik dari cakra mahkota, turun sampai ke cakra dasar, dan Anda dorong lagi, tarik ke bawah sampai ke telapak kaki. Nah, di telapak kaki itu ada beberapa cakra minor. Ada beberapa cakra minor yang fungsinya untuk melepaskan energi-energi yang berlebih dari tubuh. Termasuk juga energi-energi negatif yang ikut terserap oleh tubuh melalui cakra mahkota dan lain sebagainya. Sehingga itu difilter dan energi negatifnya akan disalurkan ke bumi untuk dinetralisir. Begitu kurang lebihnya. Tapi ketika Anda posisinya adalah duduk bersila, maka tidak perlu dialirkan ke telapak kaki, dalam arti ke cakra-cakra minor yang ada di telapak kaki, maka energi cahaya energi tadi langsung dari cakra dasar langsung di grounding, langsung disalurkan ke bumi. Kurang lebih seperti itu. Nah, sama, jadi ketika tadi menarik dari atas, kemudian ketika Anda sudah merasakan, sudah mengalirkan energi ke bawah, sudah merasa penuh, kemudian Anda bisa menarik kembali. Oke? Jadi ketika energinya sudah turun semuanya, kemudian Anda tarik kembali energi positif dari bumi untuk naik melalui jalur yang sama seperti tadi. Sampai melalui telapak kaki naik, melalui cakra dasar, cakra seks, solar plexus, begitu seterusnya sampai ke cakra mahkota. Sampai benar-benar naik ke atas. Ke 3 level cakra minor di atas cakra mahkota. Begitu seterusnya, sampai Anda merasakan energi pada tubuh Anda sudah pas. Tandanya pas gimana? Tandanya ketika Anda feel good ya, Anda merasakan hal yang baik, hal yang damai dalam tubuh Anda, dalam pikiran Anda, dalam jiwa Anda. Nah, ketika Anda sudah merasakan hal yang seperti itu, sudah merasakan damai, merasakan tubuh Anda semakin bugar, semakin fit, maka itu artinya energi pada tubuh Anda sudah stabil, dan itu artinya grounding yang Anda lakukan berhasil. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang mungkin saja kemarin-kemarin melakukan latihan Kundalini dan merasakan ada tekanan-tekanan energi di area cakra, khususnya di daerah perineum, maka grounding ini perlu dilakukan sehingga Anda sudah tidak merasakan adanya tekanan-tekanan yang berlebih, dalam arti Anda sudah merasa nyaman dengan kondisi energi Anda. Inilah kenapa grounding sangat diperlukan. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan tentang teknik grounding ini. Kuncinya apa? Kuncinya adalah latihan. Jadi Anda harus latihan. Jangan gini ya, jangan dalam arti satu kali latihan tidak membuahkan hasil, kemudian besoknya, ngapain sih ngelakuin kayak gitu, gak ada hasilnya dan sebagainya. Oke, bukan seperti itu. Jadi kunci keberhasilan adalah latihan. Anda ngelakuin sekali, oke, kalau memang Anda memiliki kemampuan yang lebih, ya langsung bisa merasakan. Tapi bagi Anda yang memang orang awam, ya latihan itu dibutuhkan. Oke? Anda belajar menghitung saja tidak langsung satu kali bisa. Anda butuh berhari-hari untuk berlatih menghitung, baru Anda bisa lancar. Kurang lebih seperti itu. Grounding pun sama. Nah, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika memang video ini bermanfaat, tolong share video ini ke seluruh teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara, kerabat, dan lain sebagainya, agar semua orang tahu, semua orang juga bisa mempelajari teknik grounding ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe. Salam Rahayu.